Suara saya apa bisa didengar Bapak Ibu? Bisa. Bisa. Pripun Pak Endo? Bisa kita mulai? Bisa Pak. Karena boleh lah, kalau untuk feedback. Kayak volumenya 4 dulu. Apa dijeleknya? Baik, Bapak Ibu Guru hebat SMA Negeri 2 Pacitan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Bapak Ibu Guru hebat di SMA Negeri 2 Pacitan. Mohon izin untuk hari ini kami dari calon guru penggerak yang ada di SMA 2 Pacitan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajar Prasetyo. Kemudian rekan saya, ini ada Pak Ike Arswendo Ramadhani. Nah, pada hari ini kami akan mengadakan diseminasi yaitu mengenai penerapan budaya positif di SMA Negeri 2 Pacitan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, yang pertama kita mau adakan ice breaking dulu ya, Bapak Ibu Guru hebat di SMA Negeri 2 Pacitan. Nah, permainannya begini, permainannya cukup sederhana. Nanti kami akan menunjuk salah satu Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu menyebutkan apa Pak Endo nanya? Hewan, nama hewan atau nama tumbuhan? Nama tumbuhan ya? Nama tumbuhan. Yang pertama misalkan saya tunjuk Pak Ike Arswendo. Kemudian Pak Ike Arswendo menjawab. Silakan disebutkan salah satu tanaman Pak Endo. Ya, misalnya mangga. Mangga. Nah, ketika Pak Endo menyebutkan mangga, maka nanti Pak Endo akan menunjuk di antara Bapak Ibu Guru semuanya. Nah, tugas Bapak Ibu Guru yang ditunjuk oleh Pak Wendo nanti akan menyebutkan tanaman dengan awalan huruf terakhir di mana Pak Endo menyebutkan tanaman apa. Misalkan Pak Endo tadi menyebutkan mangga, maka huruf terakhirnya A ya. Nah, maka guru yang disebut oleh Pak Wendo melanjutkan yang akhirannya apa, misalkan anggur. Kemudian dilanjutkan lagi. Huruf terakhirnya R misalkan. Nah, yang ditunjuk siapa? Misalkan Bu Silvi. Maka Bu Silvi akan menjawab yang awalannya R. Tanaman apa? Anu Pak Endo ya, buah saja ya. Kalau tanaman luas banget ya. Buah saja ya. Buah saja boleh. Nah, buah ya. Oke, bisa kita mulai Bapak Ibu? Yap. Nah, untuk pemanasan ini ya, untuk pemanasan sebelum kita ke materi. Bisa kita mulai? Bisa. Oke, siap. Kita mulai ya dari Pak Wendo. Silakan Pak Wendo. Nama hewan. Oke, saya mulai. Oh, oke, nama hewan sapi.
Buah Pak Indo, bukan Oh, hewan. buah hewan. Oke, yo. Buah Nama saya buah. mulai buah yang gampang. Pisang. Bu Dinda. Pisang Bu Dinda, monggo. Dilanjutkan. Apa terlalu sulit, Pak? Saya ganti kalau pisang. Untuk pemanasan yang mudah-mudah saja dulu Pak Windu. Nggih. Oke. Untuk buah saya coba dengan buah apel. Oh, itu ada Pak Sukatman mungkin yang bisa itu Raisen itu. Oh, Bu Nurjana bisa, oke. Langsung Bu Nurjana. Limau. Limau, oke. Buah limau. Limau. Silakan ditunjuk Bu Nurjana. Bu Silvi. Bu Silvi. Limau Bu Silvi. Limau. Gimana Bu Silvi? Buah berawalan U. Buah. Apa ya? Udang. Hewan. Apa ada, Pak? Tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada. Tidak Ada. ada yang awalnya. Ada. Ya. Raisen aja yang bisa. Oh ya, Bu Ulin itu Bu Ulin. Uni. Kalau ada yang tahu mungkin. Oh ya ya. Uni. Oke, benar sekali Bu Ulin. Lanjut Bu Ulin, silakan. Siapa yang mau ditunjuk? Mbak Safira. Ye. Bisa Safira, monggo. Dibuka dulu Bu. Mic-nya. Open mic. Ya. Mohon maaf tadi apa ya? Baru masuk itu. Uni Mbak, Uni. I. Apa ya? Buah apa yang awalannya I? Aduh. Buah. Apa Bu? Kayaknya nggak ada kalau iya Pak. Buah berawalan I. Kita hitung mundur ya. Nanti yang tidak bisa menjawab ya kita kasih hadiah. 5, 4, 3, Ada kok. 2, 1. Nah, kita catat ya Bu Safira tidak bisa menjawab. Silakan Bu Safira menyebutkan salah satu buah, kemudian silakan ditunjuk. Salah satu Bu Safira, bebas. Apel. Oke, apel. Sudah. Ini apel. Apa Bu? Ini apa Bu? Silakan pilih salah satu yang Bu Safira suka. Anggur. Oke, anggur. Silakan. Kemudian Bu Safira tunjuk salah satu. Pak Bambang. Pak Bambang, monggo. Akhirannya R berarti itu ya. Oke. Ya.
R. Kuatah niki R. Opo akeh? Rusak Pak, oke banyak. Kepala, pundak, lutut, Pak kaki. Fajar tanaman apa buah saja, Pak? Nama buahnya berawalan R, Pak Bambang. R. Yang warnanya merah itu apa, Pak? Ayo. Bulu, Pak. Merah berbulu. Oh, rambutan tantan N. Wah, Rambutan. Silakan ditunjuk Pak Bambang, sinten? Tak tunjuk jejeranku lagi. Mbak Ulin. Ulin sampun. Oh, sampun. Sapa iki? Mas Galih. ketok ya. Ini. Gale. Monggo rambutan. Nangka. Banyak lek NT. N. Mas Gale, monggo awalannya N. Yang ada durinya. Oh, sepertinya Mas Galih. Ini Pak Fajar ada kepentingan di TU ini tadi. Oh iya, tadi kelihatannya ada yang resen. Oh iya, Bu Silvi. Nah, Bu Silvi. Nanas. Nah, betul sekali. Silakan ditunjuk Bu Silvi sinten? Pak Adib. Pak Adib. Buah berawalan huruf S. Bahasa Inggris ada Pak itu, Pak? Hah? Buah berawalan S, bahasa Inggris ada itu. Semangka. Oh iya. Saya akan nunjuk teman saya yang baik hati, tidak sombong. Iki S Siti sapa iki? Bu Siti. Sing S lho. Oh ya, Siti Nurjana. Buah berawalan huruf A. Nah, tadi kan semangka A. Anggur. Anggur. Oke. Benar. Balik lagi. Balik lagi. Baik, Bapak Ibu guru hebat di SMA Negeri Pacitan, tadi kita sudah bermain ya. Yang pertama tadi siapa Pak Endo menyebutkan apa Pak tadi? Mumpuni ngindek. Apel ya? Apel. Kemudian yang terakhir tadi ditutup dengan Bu Nurjana yaitu anggur. Nah, Bapak Ibu guru semuanya, untuk hari ini kita akan melakukan diseminasi tentang penerapan budaya positif di SMA Negeri 2 Pacitan. Nah, mohon izin ya. Saya share screen untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Pak Fajar, mungkin untuk pertama dulu kita bisa foto bersama mumpung masih seger-seger ini wajahnya. Mohon Bapak Ibu. Siap. Interupsi Pak Fajar, interupsi. Pripun Pak? Ini saya dari tempat terapi, saya tetap mengikuti sambil memantau. Siap. Oh, pangapunten. Ya. Pak Fajar mohon di screenshot ya Pak ya. Mohon Bapak Ibu untuk menyalakan kamera sebentar. Kita akan mengambil dokumentasi dulu. Silakan dibuka kameranya Bu Nurjana, Bu Silvi, biar nanti ketika juga muncul. Muncul, kita foto dulu. Diabani Pak Fajar, yuk. Salah selfie. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Salah selfie rupanya. Monggo Pak Fajar bisa dilanjut dulu. Jadi untuk yang pertama ini kita dari
calon guru penggerak di SMA Negeri 2 Pacitan. Ada 2 pemateri untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang pertama saya sendiri, kemudian nanti yang kedua ada Pak Ika Arswendo. SPD. SPD. Oke. Pak Giono dereng mlebet nggih. Oke, langsung saja kita mulai nggih, Pak Wendo nggih. Monggo. Sampun terlihat Bapak Ibu? Pak, sudah. Oh, sudah nggih. Sampun. Ini sudah direkam ya Pak Wendo ya? Sudah direkam Pak Fajar. Sudah. Baik, Bapak Ibu guru hebat di SMA Negeri 2 Pacitan akan membagikan materi tentang budaya positif di SMA Negeri 2 Pacitan. Nah. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sobat Semada. Halo. Iya, Sobat Semada. Perkenalkan ya, nama saya Fajar Prasetyo. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Nah, hebat. Berikut tim hebat saya yang di program guru penggerak khususnya angkatan 10 di Kabupaten Pacitan. Ada Pak Nanang Adang Kusdinar sebagai pengajar praktik, kemudian Bapak Muhammad Agus Zaini sebagai fasilitator dari CGP-nya. Nah, sebelum kita memasuki materi, kita akan mengadakan kesepakatan ketika forum diseminasi pada hari ini. Kira-kira kesepakatannya apa, Pak? Di sini ada beberapa hal ya yang sudah saya ketikkan, misalkan di sini. Nah, kesepakatan forum diseminasi yang pertama yaitu saling mengikuti forum dengan baik. Kemudian yang kedua saling menghargai. 3 menggunakan HP dengan bijak. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan kata-kata yang sopan. Yang kelima yaitu saling menghormati. Dan yang keenam yaitu mengikuti forum ini hingga selesai. Nah, langsung saja ya, berkaitan dengan budaya positif yang ada di SMA 2, kesimpulan perannya yaitu kita sebagai guru yang ada di SMA 2 sudah pasti bahwasanya untuk membuat sekolah ini semakin berkembang, semakin baik, kemudian dicintai, maka kita harus menciptakan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep
dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Nah, konsep-konsep inti tersebut seperti apa? Yang pertama ada disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, kemudian ada keyakinan kelas, kemudian ada lagi yaitu kebutuhan dasar manusia. Posisi kontrol, restitusi, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, yang pertama ini ada yang namanya disiplin positif. Nah, disiplin positif sebenarnya apa sih? Disiplin positif yaitu suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak yang tentunya tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Nah, dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Pendekatan disiplin positif di sini bukan mengenai anak atau peserta didik secara langsung. Akan tetapi, bagaimana cara orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Nah, pendekatan disiplin positif ini menitik beratkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan. Dengan memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai murid-murid kita, kemudian membangun logika, dan bersifat jangka panjang. Ketika kita berbicara masalah disiplin positif, sudah barang tentu yang terbiasa kita lakukan yaitu reward and punishment. Akan tetapi, di era sekarang ini, mari kita rubah. Nah, tidak ada hukuman, tidak ada reward atau hadiah, akan tetapi disiplin positif yang kita galakkan. Nah, jadi ketika kita berbicara masalah disiplin positif ini, kalau dulu kita melakukan reward and punishment, maka efeknya akan jangka pendek. Akan tetapi ketika kita menerapkan disiplin positif, maka diharapkan efeknya itu jangka panjang. Secara sadar, nanti murid-murid akan mengetahui bagaimana kesalahannya dan kemudian bisa memperbaiki kesalahannya untuk tujuannya yang lebih baik. Yang kedua yaitu ada motivasi perilaku manusia. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tentunya, motivasi perilaku manusia yang pertama. Kemudian motivasi perilaku yang kedua yaitu biasanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Sedangkan yang ketiga yaitu untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, berkaitan dengan itu, bagaimana untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Bahwa tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia, pada motivasi ini biasanya disertai dengan perasaan cemas dan takut. Jadi ketika kita dulu menerapkan punishment, maka murid-murid kita itu perasaannya cemas dan takut. Jadi mereka tidak merubah karakternya itu sesuai dengan kesadarannya, akan tetapi lebih kepada perasaan cemas dan takut. Nah, orang pada motivasi ini akan bertanya terlebih dahulu sebelum berbuat sesuatu. Apakah yang akan terjadi bila ia melakukan suatu hal? Hukuman apa yang akan diperoleh? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan akan berpengaruh pada fisik maupun psikisnya. Jadi begitu ya. Ada beberapa perbedaan penanganan siswa itu kalau yang dulu dengan yang sekarang.
Kemudian, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan oleh orang lain. Nah, sudah disebutkan tadi ya, yang namanya reward and punishment itu pasti menginginkan penghargaan. Mereka ingin berubah hanya untuk mendapatkan penghargaan oleh orang lain, mendapatkan pengakuan dari orang lain. Nah, yang sekarang satu tingkat di atas motivasi yang pertama, pada perilaku ini biasanya disertai dengan perasaan ingin lebih baik dari yang lainnya. Orang pada motivasi ini akan muncul pertanyaan sebelum melakukan sesuatu. Nah, biasanya ketika anak itu kita arahkan untuk melakukan kegiatan atau sesuatu, yang muncul di benak mereka yaitu apa sih yang akan saya dapatkan apabila melakukan hal ini? Mereka melakukan sesuatu tersebut hanya untuk mendapatkan reward yang menurut mereka penting. Jadi kalau merasa tidak penting ya tidak dilakukan. Nah, mereka melakukannya hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi mereka melakukan sesuatu tersebut hanya untuk mendapatkan reward yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitasnya. Kemudian yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang penting di sini ya Bapak Ibu. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini untuk dihargai. Mereka melakukan sesuatu hal tersebut memang karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Motivasi inilah yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena memotivasi perilaku bersifat internal, bukan eksternal. Nah, perilaku bersifat internal itu adalah perilaku yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Bukan karena hal-hal eksternal, misalkan tadi ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan pengakuan, kemudian mendapatkan reward dari Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, materi saya pada pagi hari ini yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Biasanya pertanyaan berikut yang muncul di benak murid-murid kita. Mungkin Bapak Ibu guru juga bertanya ya, mengapa keyakinan kelas Pak? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, mari kita kupas ya satu-satu. Nah, perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, untuk peraturan kelas atau tata tertib sekolah merupakan sejumlah peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan di sekolah agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan lancar. Nah, tentunya tata tertib tersebut dibuat untuk dipatuhi oleh siswa, bersifat keras, dan ada hukuman apabila melanggarnya. Kemudian perbedaannya dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yaitu keyakinan kelas adalah pernyataan-pernyataan yang disepakati bersama oleh guru dan murid. Nah, sekali lagi, pernyataan-pernyataan yang disepakati bersama oleh guru dan murid. Hal tersebut dilaksanakan untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas. Perlu adanya diskusi sehingga menghasilkan sesuatu kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Dalam pembuatan menggunakan kalimat yang positif. Ada konsekuensi apabila terjadi penyimpangan perilaku dari keyakinan kelas yang dibuat. Contoh ya, ada beberapa
peraturan kelas yang biasanya ada. Pasti bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di ruang virtual ini sering ya melihat misalkan peraturan kelas. Misalkan katakannya dilarang terlambat, dilarang merokok di lingkungan sekolah. Kemudian ada lagi misalkan dilarang bermain game ketika pembelajaran. Selanjutnya ada dilarang membuang sampah sembarangan. Kemudian tidak boleh berkelahi dengan teman. Nah, selanjutnya yaitu misalkan contohnya yang biasa di peraturan kelas yaitu tidak boleh menggunakan make up berlebihan. Nah, dari beberapa peraturan kelas atau peraturan sekolah yang kita biasanya lihat di kelas maupun di sekolah ya, ada beberapa hal yang dirubah menjadi keyakinan kelas. Nah, kalau di peraturan kelas itu biasanya kata-katanya itu tidak boleh, dilarang, dan lain sebagainya. Tetapi ketika untuk keyakinan kelas, maka kalimatnya dibuat positif. Misal, ketika di peraturan kelas, peraturannya dilarang terlambat. Maka untuk keyakinan kelas, kata-katanya kita rubah menjadi kata-kata positif. Misalkan, datang sebelum bel berbunyi. Kemudian, dilarang merokok di lingkungan sekolah. Seharusnya ini tidak boleh ya. Kemudian dilarang bermain game ketika pembelajaran. Kalau menurut Bu Silvi, halo Bu Silvi. Halo. Ketika ada peraturan kelas dilarang bermain game ketika pembelajaran, untuk kalimat positifnya menjadi keyakinan kelas apa Bu? Kira-kira Bu? Berarti menggunakan HP dengan bijak, Pak. Nah, betul sekali ya. Jadi menggunakan HP dengan bijak. Nah, atau menggunakan HP untuk pembelajaran misalnya. Kalau di sini ada dilarang membuang sampah sembarangan. Kalau menurut Pak siapa ya? Pak Adib. Ini kata-kata biar menjadi kata-kata yang positif bagaimana Pak? Dirubah menjadi apa? Halo Pak Adib. Halo ya, kata-katanya gimana tadi? Nah, dilarang membuang sampah sembarangan. Agar menjadi keyakinan kelas ini kalimatnya dirubah menjadi apa Pak Adib? Membuang sampah pada tempatnya. Oh, ya. Membuang sampah pada tempatnya. Jadi jelas ya antara perbedaan antara peraturan kelas atau sekolah dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini dapat diterapkan untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah tentunya. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada nilai-nilai luhur Pancasila, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian, keyakinan kelas merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan kelas ini akan membantu murid-murid untuk mengembangkan disiplin diri. Karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuatnya sendiri. Jadi sesuai tadi ya, keyakinan kelas ini dibuat secara diskusi dengan guru. Jadi murid-murid dan guru merumuskan keyakinan kelas yang akan dilaksanakan. Nah, keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan.
yang lebih rinci dan lebih konkret tentunya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi murid-murid kita mintai kontribusinya, kemudian kita mintai pendapatnya untuk pembuatan keyakinan kelas ini. Nah, di sini ya ada tabel T, lama, kemudian sini. Di sini ada tabel, Bapak Ibu. Tugas warga kelas. Bapak Ibu guru tugasnya mengajar, mendidik. Sedangkan murid tugasnya belajar. Kemudian yang terakhir di sini misalkan di sini ya bisa kita lihat semuanya bahwasanya tugas guru dan tugas murid. Nah, di sini yang penting Bapak Ibu, ketika kita membangun budaya positif di kelas, guru tugasnya bukan, nah, jadi Bapak Ibu guru ketika di kelas, mohon maaf Pak Katman, kelihatannya bocor. Silakan mohon izin di mute dulu, oke? Kita kembali lagi, nggih. Guru tugasnya bukan menghukum, menyakiti atau disakiti, kemudian merapikan alat tulis. Bukan tugasnya yaitu memaksa belajar. Kemudian guru tugasnya juga bukan menyiapkan makan dan minum murid. Tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Kemudian memaksa teman. Jadi murid tidak boleh ini memaksa teman. Kemudian merusak barang teman atau mengabaikan tugas. Berikut beberapa hal Bapak Ibu materi kita pada pagi hari ini untuk sesi pertama. Jadi yang pertama tadi ada posisi kontrol, kemudian yang terakhir ini keyakinan kelas. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu akan menuliskan keyakinan kelas. Nah, untuk menuliskan keyakinan kelas, akan saya share link Jamboard untuk Bapak Ibu kerjakan atau tuliskan di ruang virtual ini. Bentar, nggih. Assalamualaikum. Ya, boleh. Sebentar nggih, Bapak Ibu.
Nah, di chat Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu buka ya. Di situ ada Jambot yang bisa Bapak Ibu isikan. Nah. Sudah muncul di chat Bapak Ibu? Sudah. Nah, kalau sudah, silakan Bapak Ibu isi Jambot tersebut dengan menempelkan sticky note. Silakan menuliskan sticky note, kemudian silakan ditempel di Jambotnya. Silakan ya, Bapak Ibu guru isi Jambotnya sesuai yang saya tugaskan tadi. Tuliskan kesepakatan kelas. Caranya klik ini ya, klik sticky note, kemudian Bapak tuliskan. Bapak Ibu tuliskan yang menurut Bapak Ibu itu menjadi keyakinan kelas.
Oke, Bapak Ibu, jika ada kendala dalam penulisan Jamboard, mungkin bisa ditulis dalam pesan di dalam Zoom-nya, Pak. Lewat percakapan itu bisa, Bapak Ibu, monggo. Mungkin tak mulai dengan saya dulu. Coba Pak Endo sekali lagi di Jamboard-nya. Kelihatannya bisa nih. Tadi minta akses, Pak. Iya, oke. Nah, ini bisa. Pak Eko ini juga bisa ini, Pak. Oke. Nah, itu ada masukan dari Bu Anifa, yaitu menjaga kebersihan kelas. Monggo. Jadi Bapak Ibu ketika memasukkan atau membuat keyakinan kelas di sini lewat sticky note-nya bisa dirubah ya Bapak Ibu untuk warnanya. Ini ada lagi masukan ya dari Pak Taufik, menerima perbedaan. Kita masukkan ya. Menerima perbedaan. Kemudian dari Bu Titi Hayu Yesiana, yaitu ramah ke semua warga sekolah. Mungkin cukup ya Bapak Ibu ya untuk Jamboard-nya. Selamat pagi, tadi yang baru masuk Bu Wahyu Puji. Bisa mendengar saya Bu Wahyu Puji? Sudah, Pak. Ya. Alhamdulillah. Bu Wahyu Puji. Nah, saya minta tolong dibacakan hasil keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu guru sampaikan, Bu Wahyu. Enggak ketok, enggak kelihatan. Tidak terlihat, Bu. Boten, Pak. Nah, besarkan kalau gitu. Kurang besar, Pak. Kan kita ya besar-besar. Tak besarkan. Ora ketok ya. Oh, sudah kelihatan, Pak. Saya sudah zoom. Oh, sudah. Oke, silakan
Saya bacakan Dibacakan nggih. Bu Wahyu. Oh ya, di situ sudah tertera nggih, sudah dijelaskan. Oh, yang pertama saling menghargai. Saling menghargai teman. Memanggil teman dengan namanya, bukan julukan atau nama kedua orang tua. Terus menjaga kebersihan kelas. Selanjutnya saling menghormati guru, ramah ke semua warga sekolah, saling menghormati dan menyayangi, serta menerima perbedaan antara individu satu dengan individu yang lain. Sudah Pak, mungkin itu. Terima kasih Bu Wahyu. Jadi sama sukses untuk Pak Endo dan Pak Fajar. Siap. Sama-sama. Disebutkan oleh Bapak Ibu tadi sudah benar ya. Jadi di sini tidak ada kata-kata yang negatif, misalnya tidak boleh, kemudian jangan atau dilarang. Sudah sesuai sekali apa yang disampaikan Bapak Ibu melalui sticky note yang ditempel di jambot ini. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu, ketika besok, ketika awal pembelajaran, maka kita harapkan keyakinan kelas yang sudah kita pelajari hari ini bisa diterapkan ketika besok tahun ajaran baru. Jadi seperti itu. Allah. Baik Bapak Ibu, untuk materi saya sudah selesai ya. Untuk materi selanjutnya nanti langsung disambung oleh Pak Wendo. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga SMA 2 ini semakin bergerak dan menggerakkan ya. Untuk sesi selanjutnya, silakan Pak Ika Arswendo untuk melanjutkan materi yang selanjutnya. Monggo. Sekian dari saya. Monggo Pak Indo. Ya, terima kasih Pak Fajar. Selamat pagi, salam bahagia Bapak Ibu guru yang hebat. Terima kasih telah bergabung dalam seminar daring kita hari ini. Saya berharap Bapak Ibu semuanya yang bergabung dalam keadaan sehat walafiat dan semangat dalam memulai hari-hari khususnya untuk hari ini. Oke, langsung saja mengingat waktu Bapak Ibu ya, karena kita akan ada agenda lain. Melanjutkan tentang diseminasi budaya positif, izinkan saya untuk share screen dulu. Sebentar Bapak Ibu, masih mengalami kendala teknis. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Apakah sudah kelihatan? Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sampun Pak. Oke, baik, akan saya paparkan mengenai materi diseminasi budaya positif
memperkuat keilmuan guru sebagai manajer pembelajaran. Tujuan pembelajaran untuk kesempatan ini bahwa guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahamannya. Lanjut untuk pertanyaan pemantik, mungkin yang pertama bisa langsung dijawab di kolom chat. Yang pertanyaan pertama, apakah setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Silahkan dijawab di kolom chat. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Itu setuju atau tidak setuju? Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Bisa dijawab setuju atau tidak setuju untuk nomor 1, 2, dan 3. Oh, yang pertama ada dari Bu Hanifah, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Dijawab tidak setuju. Terus nomor 2 ada jawaban dari Mas Taufik, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan banyak. Tidak setuju. Setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oh, ini dari Bu Fadil, tidak setuju, 2 setuju, 3 setuju. Oke, berarti kalau kita lihat bahwa pemberian hukuman itu adalah efek jangka pendek terhadap sebab akibat yang dilakukan oleh siswa, namun tidak bisa memberikan efek kesadaran. Terima kasih untuk yang sudah menjawab. Saya lanjut ke slide berikutnya. Yang kita akan pelajari yaitu tentang topik belajar disiplin, nilai kebajikan, dan motivasi, konsep hukuman, konsekuensi, dan restitusi dalam keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Oke, pembelajaran pertama tentang disiplin, nilai kebajikan, dan motivasi. Silahkan Bapak Ibu, itu kalau di situ sobeklah secari kertas, lalu menuliskan sesuatu yang berharga, dan terus dikepal. Cukup Bapak Ibu batin saja, buatlah atau tulislah dalam hati sesuatu yang berharga. Lalu yang kedua, coba teman Anda yang mengikuti Zoom di dekat Bapak Ibu untuk mencoba dengan sekuat tenaga dan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Temannya bisa membujuk, misalnya ini Pak Adib merayu Bu Wahyu untuk meminta dengan sekuat tenaga untuk memberikan benda tersebut. Boleh dengan mengancam, menghardik, menggombali, merayu, menyuap, apa saja, agar dapat memberikan apa dari isi hatinya tersebut. Asik. Ayo Pak Adib, bagaimana? Bisa tidak ini? Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ketika Anda merayu dalam ataupun memaksa
secara langsung itu merupakan ilusi kontrol terhadap stimulus respon. Kecenderungannya, kalau kita sebagai guru, karena lebih tua daripada muridnya, kadangkala kita cenderung untuk memaksa anak. Kecenderungan untuk memaksa anak ini tentunya tidak baik. Jadi ilusi kontrol, disiplin positif merujuk pada keyakinan individu bahwa mereka lebih banyak kontrol atau mempengaruhi atas situasi di lingkungannya daripada yang sebenarnya mereka miliki. Nah, dalam konteks disiplin, ini dapat terjadi ketika seseorang percaya bahwa mereka memiliki kemampuan untuk secara efektif mengendalikan atau mempengaruhi perilaku mereka sendiri atau orang lain. Meskipun faktanya bahwa pengaruh mereka mungkin terbatas. Nah, salah satu contoh ilusi kontrol disiplin positif adalah ketika seseorang percaya bahwa mereka dapat dengan mudah mengubah kebiasaan buruk mereka sendiri atau orang lain atau murid dengan hanya menggunakan pendekatan yang sederhana atau tanpa memperhitungkan faktor-faktor lingkungan dan psikologis kompleks. Kita lihat di sekolah bahwa ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita lihat di dalam kolom bahwa stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus stimulus respon perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan, orang lain juga bisa mengontrol saya. Nah, teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Ketika Anda dirayu misalnya untuk mengetahui apa yang Anda miliki dengan diberi uang 1 miliar, itu yang bisa mengontrol itu diri sendiri dalam menanggapi sebuah pilihan. Terus saya lanjutkan, ilusi kontrol tersebut tentunya tidak baik ketika kita memaksa orang. Kita juga harus belajar kontrol dengan disiplin. Apa yang dimaksud dengan disiplin? Kita lihat, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungannya umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Yang terjadi kan seperti itu, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kecenderungannya kita itu hanya patuh. Jadi disiplin itu kadang stereotipnya, template-nya kalau di sini itu cenderung ke patuh. Dan itu pasti ada tidak nyamannya. Tapi bukan ini yang kita maksud nanti. Oke, selanjutnya dalam kita mulai untuk mendisiplinkan atau membuat transformasi dari disiplin menuju ke segitiga restitusi, tentunya kita memiliki profil-profil yang baik atau nilai-nilai kebajikan. Kalau di sini lebih dikenal dengan profil pelajar Pancasila yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dimensi, beriman, bertakwa, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, benar, kritis, dan kreatif. Nah, dari sini nanti kita bisa menyimpulkan melalui pembuatan nilai-nilai keyakinan kelas dan tentunya bisa menggunakan kata-kata bantu yang lebih spesifik. Seperti peduli itu apa sih? Keterus-terangan apa sih? Kebersihan apa? Komitmen, belas kasih, percaya diri sampai pengertian. Lanjut. Nah, motivasinya adalah, mohon maaf itu tulisannya agak sedikit tidak sesuai. Oke, pertama, motivasinya kita disiplin itu apa?
Pertama, misalnya untuk menghindari ketidaknyaman atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi ekstrinsik. Nah, itu motivasi dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini kecenderungannya motivasi ekstrinsik dari luar, bukan menumbuhkan suatu hal yang positif dan membangun yang dari dalam. Dan yang ketiga, nah ini harusnya kita untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Saya datang ke sekolah lebih awal seperti Bu Mumpuni, itu manfaatnya apa? Tapi jangan sampai saya terlambat. Kenapa? Tapi justru kita harus lebih awal. Saya akan memanfaatkan waktu untuk belajar PMM lebih awal, misalnya itu. Jadi tumbuhkanlah motivasi-motivasi intrinsik yang tujuannya disiplin positif. Tujuannya untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi kita. Lanjut, nah kegiatan implementasi di bawah ini adalah kegiatan implementasi yang saya lakukan di kelas untuk menumbuhkan budaya-budaya positif. Itu bisa dilakukan di luar kelas maupun di dalam kelas. Boleh melalui pendekatan secara personal atau bersama-sama, atau dengan Bapak Ibu guru yang lain, ataupun ada seperti observasi monitoring. Selanjutnya, yang kedua kita belajar mengenai konsep hukuman, konsekuensi, dan restitusi dalam keyakinan kelas. Kita lihat ada tindakan seperti ini, mencatat 100 kali di dalam buku, di kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Itu cenderung hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu adalah konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi itu kecenderungannya itu adalah dari hukum sebab akibat. Nah, namun kalau kita lihat, kalau dari hukuman itu kadang cenderung tidak masuk akal. Seperti di bawah ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat hadir di sekolah. Itu kadang cenderung tidak masuk akal. Terus murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini pun cenderung hukuman yang tidak masuk akal. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini adalah konsekuensi dari hanya sebab dan akibat. Nah, di sini kita akan belajar tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus jadi, membuat anak sakit, baik fisik maupun hati. Untuk waktu lama ini bisa membekas, jadi ada istilah kadang energelnya terluka. Anak membenci kedisiplinan. Hukuman itu sifat paksaan. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi anak cenderung kadang tidak jujur. Yang timbul pasti ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Lanjut untuk konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin. Stimulus tanggapan. Jadi itu dari hukum tadi, sebab akibat. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Namun anak kehilangan hak melalui cara agar dibuat tidak nyaman atau diasingkan untuk sementara waktu. Nah, dari tadi yang pertama itu adalah seperti hukuman, konsekuensi, terus ada disiplin, itu ada hal yang lebih baik dari itu semua, yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi mereka menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki masalah
sehingga mereka dapat kembali ke kelompoknya tanpa adanya rasa diasingkan, dikucilkan, atau dipermalukan. Dengan tentunya kembalinya itu dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini bukan hanya kita mencari efek jera untuk kebutuhan instan, namun lebih ke langkah-langkahnya, bisa mengembalikan karakter untuk lebih kuat, mengajarkan proses kolaboratif untuk mencari solusi, dan kita sebagai guru membantu untuk menguatkan agar mereka dapat kembali menjadi orang yang memiliki tujuan mulia dan menjadi orang yang bisa memperlakukan orang lain dengan lebih baik. Nah, dari situ bedanya kita lihat di bawah ini identitas gagal berupa hukuman, identitas sukses ada dua, ini yang paling tinggi yaitu restitusi. Kita bisa lihat jika sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu hukuman, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi karena sebab akibat, restitusi merupakan pilihan. Hukuman membuat anak tidak nyaman. Namun kalau hukuman ini biasanya kadang membekas sampai mereka tua. Konsekuensi, walaupun tidak nyaman, anak itu dalam jangka waktu pendek bisa melupakan. Namun untuk restitusi bisa menguatkan untuk murid. Karena bagaimana kita untuk memperlakukan anak dalam menguatkan karakternya. Jadi ini lebih membentuk suatu kesadaran untuk si anak agar mampu berubah dan bisa memaafkan apa yang telah terjadi. Tentunya juga untuk memperbaiki. Nah, konsep korban kalau dalam hukuman mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi korban bisa memenuhi tanggung jawab, misalnya ada dari teman siswa itu menumpahkan gelas sehingga gelasnya pecah atau mejanya kotor. Lah mejanya itu bisa dibersihkan, gelasnya bisa ditukar kembali, namun kadangkala dari psikis dari si korban, si anak itu diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Konsep hukuman, murid anak yang tersakiti. Kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, tentunya anak mendapatkan penguatan. Hukuman biasanya perilakunya bersifat pasif atau bisa agresif yang meningkat. Jadi kadangkala kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Berikutnya hari besoknya udah lupa karena tidak adanya keberlanjutan dalam menstabilkan masalah. Tapi kalau restitusi, masalah pasti terpecahkan. Hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ini kadang kita menemui ada murid yang tidak tahu takut. Kadang kecenderungannya mereka lebih milih dihukum daripada mengerjakan sesuatu hal yang baik. Terus lakukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Nah, ini seakan-akan kalau konsekuensi itu kita harus setiap hari mengawasi anak, menanyakan anak. Jadi tidak membentuk suatu pendekatan yang menimbulkan perilaku yang lebih baik. Namun jika restitusi itu murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kita membentuk kesadarannya. Terus ada lagi untuk hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi misalnya kalau di sekolah dihukum sudah selesai, di rumah kembali lagi. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Dan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Jadi ini kalau restitusi bisa terlanjut digunakan
sampai seterusnya, sampai panjang hayat. Oke, saya lanjut tentang ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua tentunya memperbaiki hubungan. Kadangkala ada anak itu yang sudah maaf, meminta maaf, namun masih batek gitu karena tidak bisa dalam memperbaiki hubungan. Kalau restitusi semuanya harus jelas, semuanya harus memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima tentunya kita mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan itu sendiri. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Sekali lagi ini perlu kita underline Bapak Ibu bahwa fokusnya kita pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, bukan konsekuensi, bukan juga hukuman. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, lanjut keyakinan kelas tadi sudah disinggung oleh Pak Fajar. Saya sedikit mengulas. Misalnya kita membuat kalimat negatif, jangan buang sampah sembarangan. Ini nilai kebersihan, nilai kebajikannya tentunya pasti poinnya kebersihan. Kalimat positifnya bisa kita rubah, jagalah kebersihan dan seterusnya. Oke, untuk ini saya skip. Nah, dari nilai kebajikan-kebajikan itu sebetulnya ataupun nilai-nilai keyakinan kelas itu kan terbentuk dari beberapa kata yang tersusun dalam kalimat. Itu sebetulnya lebih mudah dan kita bisa lebih pahami dengan poin-poin nilai seperti ini tadi. Perwujudannya dari kata kunci peduli sampai pengertian seperti ini. Jadi ketika ada kata peduli, secara nggak langsung siswa langsung mengetahui kita harus saling membantu sesama, menjenguk orang sakit. Dalam kata rajin, berarti kita harus berangkat sekolah lebih awal. Dalam kata integritas, kita harus bergotong royong jika ada kegiatan dalam kelas. Dalam rasa hormat, kita harus menghormati Bapak Ibu guru. Oke, lanjut. Kegiatan implementasi diseminasi budaya positif itu sebetulnya sudah kita lakukan Bapak Ibu guru. Terlihat dari gambar di sini ada Bu Desi membuat keyakinan kelas, ada saya, ada siswa yang melanggar keyakinan kelas dan kita stabilkan melalui segitiga restitusi, dan kita juga melakukan segitiga restitusi, yaitu jika ada murid yang melakukan pelanggaran kita dapat perbaiki dengan segitiga restitusi yang terlihat dalam gambar seperti Mbak Dinda dan saya ini sudah melakukannya. Nah, yang ketiga, pembelajaran kebutuhan murid, posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Tentunya kadangkala itu anak atau siswa itu melakukan pelanggaran itu mereka itu sebetulnya adalah bagian dari bertahan hidup untuk memenuhi beberapa hal seperti ini. Seperti penguasaan, kasih sayang dan rasa yang diterima di lingkungan sekolah mungkin kurang, mereka ingin memenuhi kebutuhan akan kesenangannya, atau mereka ingin memenuhi kebutuhan akan kebebasannya. Jadi kita lihat Bapak Ibu bahwa siswa itu cenderungnya itu kalau mereka meninggalkan misalnya jam kelas itu untuk memenuhi 4 hal ini. Begitu, jadi kita bisa mengerti tentunya. Terus kita praktek contoh peristiwa kebutuhan restitusi. Seperti ini, pertama, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Ini namanya kebutuhan akan kesenangan. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kasih sayang dan rasa diterima. Kadang-kala kita perlu ngobrol basa-basi untuk murid itu penting Bapak Ibu. Karena apa? Itu akan menimbulkan closeness atau kedekatan kita terhadap murid. Sehingga murid akan terkenang.
bahwa kita bisa memenuhi akan kebutuhan-kebutuhannya seperti kesenangan, kebebasan, dan kasih sayang. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Itu mereka menunjukkan bahwa mereka ingin bebas, kebebasan. Namun ini juga untuk PR untuk kita. Bosan itu kenapa? Apa bisa karena praktikalnya kita mengajar atau karena kita dalam penguasaan pembuatan media yang kurang interaktif dan menarik untuk anak. Ini kebutuhan untuk penguasaan. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Nah, ini penguasaan Bapak Ibu guru, jadi jangan banding-banding nih corone itu. Oke, lanjut ke materi 5, posisi kontrol guru. Jadi berdasarkan teori kontrol dari William Glasser, Gosen itu menyimpulkan 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Lah, 1 sampai 5 ke bawah, ini cenderung yang bagus nomor 5. Jadi tahapan ini Bapak Ibu semuanya ini sudah sampai tahapan bagaimana? Apakah pertama sebagai penghukum, apakah kedua pembuat rasa bersalah, apakah menjadi teman, apakah menjadi pemantau, dan 5 menjadi manajer. Ini tingkatan Bapak Ibu sudah sampai mana? Oke, kita lihat motivasi, identitas gagal, identitas berhasil, sukses, identitas berhasil sukses dari seorang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita lihat motivasinya, misalnya guru berbuat sebagai penghukum, tentunya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini tentunya tidak baik untuk kita sebagai orang tua. Jadi bukan karena kita lebih tua, tapi mohon kedewasaannya. Pembuat rasa bersalah, berceramah, mengatakan kepada siswa yang seharusnya atau yang tidak seharusnya. Itu. Saya yakin Bapak Ibu pernah mengalami hal seperti ini, dan tentunya untuk sekarang ini juga tidak sesuai. 3, menjadi teman, misalnya membuatkan alasan untuk muridnya. Kata-katanya bisa berarti, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau, ingat tidak ibu pernah bantu. Itu jangan memposisikan kita sebagai teman Bapak Ibu. Karena apa? Kadang kalau kita memposisikan teman, itu rasa hormat kita itu selalu kurang. Kalau pemantau, kita sebagai pemantau itu hanya menghitung dan mengukur setiap hari peraturannya. Sampai mana tugasmu, apa yang kamu sudah lakukan, mengapa kelasmu belum bersih. Jadi ini kecenderungannya, hasilnya itu mereka para murid itu menyesuaikan diri bila diawasi. Padahal tujuannya kita tidak. Itu tujuannya apa lagi? Menguatkan nantinya. Nah, posisi dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, kita mungkin sudah pernah alami. Dan marilah kita berbondong-bondong untuk menyesuaikan diri menjadi seorang manajer. Bagaimana seorang manajer berbuat, guru berbuat? Pasti mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana harimu hari ini? Apa yang kamu sudah kerjakan, apa yang belum, apa yang bisa Bapak bantu, hal apa kesulitan belajarmu yang susah. Guru bisa berkata apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Dan tentunya hasilnya itu adalah untuk menguatkan pribadi. Tentunya dari siswa. Oke, baik. Kita lihat di bawah ini contoh perkataan dan kriteria dari posisi kontrol sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Yang pertama kita lihat, saya kecewa sekali dengan kamu, ini membuat rasa bersalah. Kamu ini tidak pernah benar juga melakukan sesuatu, ini cenderung penghukum. Ya sudah, tidak apa-apa, nanti Bapak bantunya, ini cenderung ke teman. Apakah kamu mau mendapatkan tambahan nilai? Itu adalah pemantau. Kamu ini ya selalu yang paling terakhir, ini adalah penghukum. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah, ini adalah manajer. Jadi Bapak Ibu bisa menyimpulkan
kriteria mana yang paling baik, tentunya nanti ke depannya kita akan memilih sebagai manajer yang mana bisa menguatkan perjalanan dari murid kita. Nah, segitiga restitusi itu menerapkan atau proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Yang pertama tentunya kita menstabilkan identitas dulu. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Ini bisa dijadikan untuk kata-kata pembuka dalam kita menstabilkan identitas murid. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah kata-kata untuk membuka bagaimana kita menstabilkan identitas. Ketika kita sudah menstabilkan identitas, kita lanjut ke validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan beberapa hal seperti ini. Kamu bisa saja kan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya kan? Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, namun caranya mesti diperbaiki. Apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok lagi? Seperti ini, tindakan bagaimana kita membuat pertanyaan-pertanyaan untuk memvalidasi tindakan yang salah yang dilakukan oleh murid. Dan yang terakhir, kita menanyakan keyakinan. Kalimatnya bagaimana? Seperti bawah ini, apa nilai yang kita percaya di kelas? Setelah kita memvalidasi tindakan yang salah itu, ini apa nilai yang kita percaya salah? Oh ternyata itu Pak membuang sampah tidak sesuai dengan nilai keyakinan kelas. Apa nilai kebajikan yang telah kita sepakati? Hormati guru Pak ternyata. Jadi sama Bapak Ibu tidak boleh tidak menghormati. Dalam artian kok ngiwi-ngiwi atau gimana. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Itu kita sesuaikan dengan keyakinan kelas. Apa yang dimaksud dengan kelas yang kondusif. Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu ditanyakan keyakinan lagi. Berikut pengertian komponen segitiga restitusi. Guru membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika atau melakukan kesalahan. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Murid melihat kesalahannya dan menaikkan hubungan dengan norma yang mendasari hubungan yang baik. Ini termasuk menanyakan keyakinan kelas. Yang ketiga, murid yang merasa gagal diperbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini adalah menstabilkan identitas. Jadi urutannya menstabilkan identitas dulu, yang kedua validasi tindakan, yang ketiga baru keyakinan. Kegiatan implementasinya bisa nanti saya share linknya di grup di YouTube saya dan Pak Fajar ini. Dan tentunya ini segitiga restitusi yang fungsinya adalah apa? Ketika anak melakukan suatu penyimpangan untuk memenuhi kebutuhannya berdasar bertahan hidup, seperti memenuhi kebutuhan penguasaan, kasih sayang diterima kurang, atau memenuhi kesenangan, kebebasan, ini menyimpang, kita bisa stabilkan melalui segitiga restitusi tersebut ini. Urutannya seperti ini. Oke. Kesimpulannya, mungkin pada kesempatan hari ini kita untuk faktanya kita belajar bersama tentang budaya disiplin positif. Untuk feelingnya, semoga Bapak Ibu yang mendapatkan ilmu pada wawasan pada hari ini senang semua. Terus findingsnya tentunya kita menemukan ilmu baru mengenai pemanfaatan segitiga restitusi dan fiturnya ke depannya. Tentunya wawasan yang kita dapat hari ini bisa kita terapkan di sekolah yang tercinta. Dan tentunya kesimpulannya dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab, dan punya integritas. Oke. Saya rasa sudah selesai pertanyaan dari saya.
Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru? Oh, tidak ada. Dari Bu Silvi ada pertanyaan? Oke, sampun cekap ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan ini dari awal dan sampai akhir. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini memberikan kebermanfaat tentunya buat Bapak Ibu semuanya dan khususnya untuk sekolah kita tercinta. Oke, Amin ya saya Rabbal. akhiri. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Adib, terima kasih Bapak Ibu guru. Saya akhiri, saya dan Pak Fajar, jika ada salah dalam pengucapan ataupun perbuatan dalam kegiatan diseminasi budaya positif pada kesempatan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya bisa meninggalkan ruangan daring tersebut. Sudah Bu, sudah dimatikan Bu. Awakmu mabui juga dari